Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang geothermal, energi panas bumi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Hodiman Ferbi Gunalbrutu. Yang kedua, Veronica Hermita. Yang ketiga, Nadia Safira Cairil. Keempat, Muhammad Al-Hafiz. Kelima, Ilham Fajar Ramadan. Keenam, Satfi Mustafidah. Topik pembahasan yang akan kami jelaskan. Bab pertama, pengertian panas bumi. Bab 2, pembentukan panas bumi. Bab 3, proses eksplorasi, metode eksplorasi dan konversi energi panas bumi. Bab 4, dampak pemanfaatan energi panas bumi. Bab 5, tantangan pengembangan energi panas bumi. Dan bab 6, data-data energi panas bumi di Indonesia. Pengertian energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah kerak bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Sistem panas bumi atau geothermal system secara umum dapat diartikan sebagai sistem pengantaran panas di dalam mantel atas dan kerak bumi, di mana panas dihantarkan dari suatu sumber panas atau at source menuju suatu tempat penampungan panas atau heat sink. Pembentukan panas bumi. Panas bumi terbentuk oleh aktivitas tektonik yang ada di dalam perut bumi, di mana magma chamber sebesar 5.400 derajat Celcius. Magma ini membuat lapisan bumi di sebelah atasnya mengalami peningkatan temperatur. Ketika lapisan ini bersentuhan dengan air, maka akan menjadi uap panas bertekanan tinggi. Inilah energi potensial yang kemudian dikenal sebagai energi panas bumi atau geothermal energy. Proses eksplorasi. Eksplorasi panas bumi adalah eksplorasi bawah permukaan untuk mencari wilayah panas bumi aktif yang layak, dengan tujuan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi, di mana fluida panas menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Komponen energi panas bumi ada 4, yaitu yang pertama sumber panas, kedua batuan reservoir dan permeabilitas, ketiga batuan penutup atau cap rock, dan yang keempat fluida. Metode eksplorasi. Sumber panas bumi sendiri dapat dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu ada 3. Yang pertama, sumber produksi. Sumber produksi dapat berupa produksi uap atau steam maupun air panas atau brin. Yang kedua, sumber injeksi. Sumber injeksi berfungsi untuk menginjeksikan kepada brin setelah energi panasnya diinjeksi atau brin injektor, ataupun untuk menginjeksikan air sisa dari proses di power plant yang disebut dengan condensate ke dalam fan geothermal. Yang ketiga, sumber delineasi atau pemantauan. Sumber delineasi digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap suatu area atau plate geothermal. Pada sumur ini tidak dilakukan produksi ataupun injeksi. Konversi energi panas bumi. Tahapan konversi energi panas bumi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, air dalam fasa uap naik ke permukaan. Yang kedua, uap dimurnikan di separator. Yang ketiga, uap dengan kecepatan tinggi memutar turbin menghasilkan listrik. Yang keempat, uap dijadikan berubah fasa menjadi air. Yang kelima, air diinjeksikan kembali ke bumi. Dry steam power plants.
Pada tipe ini, uap panas atau steam langsung diarahkan ke turbin dan mengaktifkan generator untuk bekerja menghasilkan listrik. Sisa panas yang datang dari production well dialirkan kembali ke dalam reservoir melalui injection well. Pembangkit tipe tertua ini pertama kali digunakan di Lardarello, Italia pada 1904, di mana saat ini masih berfungsi dengan baik. Di Amerika Serikat pun dry steam power masih digunakan seperti yang ada di Geyser, California Utara. Flash steam power plant. Panas bumi yang berupa fluida, misalnya air panas alam atau hot spring, di atas suhu 1950 derajat Celcius dapat digunakan sebagai sumber pembangkit flash steam power plant. Fluida panas tersebut dialirkan ke dalam tangki flash yang tekanannya lebih rendah sehingga terjadi uap panas secara cepat. Uap panas yang disebut dengan flash inilah yang menggerakkan turbin untuk mengaktifkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Sisa panas yang tidak terpakai masuk kembali ke reservoir melalui injection well. Contoh dari flash steam power plants adalah Cal Energy Navy One Flash Geothermal Power Plants di Coastal Geothermal Field, California, USA. Konversi energi panas bumi yang selanjutnya yaitu Binary Cycle Power Plants atau BCPP. BCPP menggunakan teknologi yang berbeda dengan kedua teknologi sebelumnya, yaitu dry steam dan flash steam. Pada BCPP, air panas atau uap panas yang berasal dari sumber produksi atau production well tidak pernah menyentuh turbin. Air panas bumi digunakan untuk memanaskan apa yang disebut dengan working fluid pada heat exchanger. Working fluid kemudian menjadi panas dan menghasilkan uap berupa flash. Uap yang dihasilkan di exchanger tadi lalu dialirkan untuk memutar turbin dan selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan sumber daya listrik. Uap panas yang dihasilkan pada heat exchanger inilah yang disebut sebagai secondary atau binary fluid. Binary cycle power plants ini sebetulnya merupakan sistem tertutup, jadi tidak ada yang dilepas ke atmosfer. Keunggulan dari BCPP ialah dapat dioperasikan pada suhu rendah yaitu 90 sampai 150 derajat Celcius. Dampak positif pemanfaatan energi panas bumi yaitu sebagai tempat wisata, kemudian sebagai pembangkit listrik, dan sebagai pemanas pangan. Adapun keuntungan energi panas bumi. Yang pertama, energi geotermal dianggap ramah lingkungan dan tidak menyebabkan polusi. Yang kedua, reservoir panas bumi dapat diisi ulang secara alami dan termasuk energi tipe terbarukan. Yang ketiga, memiliki potensi listrik sangat tinggi mencapai 2 terawatt. Yang keempat, dapat dibangun di bawah tanah. Yang kelima, nol karbon. Dan yang terakhir, instalasi yang relatif mudah. Dampak negatif pemanfaatan energi panas bumi. Yang pertama adalah biaya awal yang dibutuhkan sangatlah tinggi. Yang kedua, mengeluarkan gas berbahaya. Yang ketiga, daerah sekitar eksplorasi panas bumi dimungkinkan mengalami kekeringan. Kerugian energi panas bumi yaitu yang pertama, ada beberapa isu lingkungan yang terkait pemanfaatan panas bumi. Yang kedua, pembangkit listrik panas bumi dalam kasus tertentu bisa memicu gempa bumi. Yang ketiga, lokasinya spesifik dan membutuhkan biaya eksplorasi cukup tinggi. Yang keempat, menghasilkan emisi sulfur dan silikat. Yang kelima, biaya konstruksi tinggi. Dan keenam, pengoboran ke dasar batuan panas sangatlah sulit. Tantangan pengembangan energi panas bumi. Yang pertama adalah harga, yang kedua adalah penolakan masyarakat dari panas bumi di kawasan hutan lindung. Eksploitasi panas bumi akan mempengaruhi lingkungan pada level tertentu, tergantung pada seberapa besar eksploitasi yang dilakukan. Data-data energi panas bumi di Indonesia. Di Indonesia, jumlah potensi sumber daya geotermal sekitar 11.073 MW listrik dan cadangannya sekitar 17.506 MW. Kapasitas pembangkit listrik secara nasional yang pada akhir 2016 memproduksi listrik 59,6 GW atau 59.600 MW. Maka jika potensi tersebut digunakan semua sebagai pembangkit listrik, maka menambah kapasitas 18% dari total produksi listrik saat ini. Penyebaran sumber energi geotermal ini hampir merata, ditemukan lebih dari 300 titik dari Sabang sampai Merauke.